Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Tania dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan program studi manajemen kelas karyawan. Di sini saya akan mereview tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Pursuit of Happiness. Jadi di sini saya akan menceritakan dulu sedikit prolognya. Jadi dari film ini menceritakan tentang Chris yang seorang sales kesehatan. Dia membeli sebuah alat kesehatan yang dimana pada saat itu alat kesehatan itu belum terlalu dibutuhkan oleh para dokter dan rumah sakit karena alat ini belum sangat diperlukan oleh para ahli medis yang lainnya juga. Dari sini Chris mulai kebingungan karena alat kesehatan yang ia beli sangat jarang digunakan oleh para tenaga medis dan rumah sakit juga, sehingga Chris mengalami krisis ekonomi yang dimana dia membeli seluruh alat kesehatan, padahal waktu itu alat kesehatan tersebut belum digunakan, belum bisa diperlukan oleh tenaga medis. Sehingga paling tidak Chris harus menjual 1 buah dalam 1 bulan untuk memenuhi tunggangan hidupnya. Karena di sini Chris juga perlu membayar semua tagihan seperti cicilan, dan juga Chris menunggak berbulan-bulan sewa rumah. Jadi dia harus memutar otak dengan cara menawarkan door to door untuk menawarkan mesin ini kepada dokter-dokter yang praktek maupun rumah sakit. Sebelum itu juga Chris juga mencari lowongan pekerjaan sambil dengan membawa alat kesehatannya. Bahkan istrinya pun Linda harus bekerja untuk menambal keuangan mereka karena mungkin susahnya menjual mesin. Sehingga di sini Chris pun terpaksa menitipkan anaknya Christopher ke tempat penitipan anak di sana karena Chris dan Linda bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi di sini semakin hari keuangan Chris semakin hari semakin menurun, sehingga Linda untuk memutuskan pindah ke suatu kota dan dia mencari pekerjaan untuk menambahkan atau mencari biaya lain untuk menambah bayar sewa dan bayar pajak yang sudah berbulan-bulan menunjak. Namun pada saat Chris sedang menjadi sales, dia bertemu dengan seorang pria yang memakai mobil mewah. Lalu dia bertanya bagaimana dia bisa mempunyai mobil yang cantik seperti ini. Lalu si seorang pria tersebut yang sukses itu dia menawarkan kerja sebagai pialang saham yang harus bermain dengan angka dan pandai dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu Chris ini kepikiran untuk menjadi seorang pialang saham. Dia juga rajin. Lalu di situ Chris rajin belajar untuk untuk masuk dalam program magang di kantor pialang saham. Dan di setiap bulan akan ada pembukaan untuk 20 orang yang dalam program magang tersebut hanya diambil 1 orang untuk bekerja sebagai pegawai tetap. Di sini Chris sangat kebingungan karena dalam 6 bulan magang itu dia tidak mendapatkan apapun atau tidak mendapatkan tunjangan dan tidak bisa mencari pekerjaan lain selama 6 bulan itu, sehingga Chris pun bingung dengan pekerjaannya. Di sini Chris menjadi pegawai magang yang ada di pialang saham. Dia terus belajar dengan giat untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan ini. Namun di tengah itu Chris mengalami cobaan seperti Chris diusir dari rumah sewanya karena dia menunggak biaya sewa rumah tersebut selama berbulan-bulan, sehingga dia
diusir dari rumah tersebut. Tak kalah juga, Chris terus memutar otak untuk bisa mencari uang untuk menutupi biaya kebutuhannya dan juga untuk biaya sewa lainnya. Bahkan Chris juga pernah tinggal di sewa penampungan para tunawisma eh, atau orang yang tidak memiliki rumah karena Chris pada saat itu tidak punya uang untuk menyewa sebuah hotel atau motel di sana. Bahkan tidak hanya di situ saja, Chris juga masuk penjara karena penahanan surat pajak yang menunggak dari berbulan-bulan, sehingga padahal besok paginya dia akan mengikuti sesi wawancara dan mungkin dia masih tertahan di penjara. Bahkan setelah ditahan di penjara selama 1 hari dengan kondisi pakaian yang bisa dibilang tidak pantas untuk memenuhi acara wawancara pekerjaannya ini, namun dia bertekad untuk menjadi seorang pekerja di pialang saham ini. Dengan mantap dia masuk ke sesi ruangan tersebut. Bahkan Chris menceritakan bagaimana kejadian dia bisa dengan memakai pakaian tersebut. Bahkan dia menceritakan bahwa dia ditahan karena menunggak pajak kendaraannya selama berbulan-bulan, sehingga HRD yang mewawancarai dia pun memberikan pujian kepada Chris karena dia telah berani jujur dan membuat seisi ruangan itu tertawa karena dengan pembicaraan Chris yang waktu itu. Lalu Chris terpilih sebagai orang yang magang selama 6 bulan di perusahaan tersebut. Di sini Chris terus berusaha berjuang untuk mencari seorang nasabah atau seorang konsumen agar tertarik dengan penawaran dari pialang saham ini. Bahkan Chris pun rela tidak beristirahat atau melewatkan istirahatnya untuk fokus dalam menghubungi setiap daftar nama kliennya. Lalu suatu hari Chris dipanggil oleh seorang atasannya kalau dia dipanggil menjadi pegawai tetap di pialang saham tersebut. Dan Chris di situ menangis bahagia karena cobaan hidup yang mereka lalui selama itu pada hari itu juga terbayarkan, dan sudah merintis karir di perusahaan itu. Chris mendirikan sendiri perusahaan pialang sahamnya di tahun 1987. Di tahun 2006, Chris Gender juga menjual sebagian kecil saham dari perusahaannya dengan nilai jutaan dolar. Saat ini Chris juga mendirikan sebuah yayasan atau rumah untuk para tunawisma karena mengingat dia juga pernah tinggal di tunawisma tersebut. Jadi di sini saya mengambil atau memperoleh cerita dari film tersebut bahwa bisa diterapkan dalam kehidupan saya, seperti apabila kita mengalami kegagalan, kita harus terus mencoba lagi dan lagi sehingga kita berhasil. Yang terpenting adalah bagaimana jika kalian menghadapi rintangan tersebut, apakah kalian akan berusaha atau dijadikan suatu alasan untuk berhenti dan menyerah. Tapi di sini saya melihat perjuangan Chris yang pantang menyerah. Dia juga di sini fokus akan keinginannya untuk maju. Jadi untuk saya sendiri, apabila saya mengalami kegagalan, maka itu bukan suatu akhir, tapi itu suatu permulaan. Jadi kita harus sebagai entrepreneurship, kita harus berjuang. Apabila kita mengalami kegagalan, kita harus maju, kita harus mencari jalan keluar dengan tetap semangat untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita yang saya inginkan. Baik, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.